Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Malik dan kembali lagi pada video kali ini. Sebenarnya ini adalah video mini vlog tentang interview sebuah pelaku UMKM di Wonosobo. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dengan Mas siapa? Faras. Mas Faras. Panggilannya Mas Faras. Ya, panggilannya Mas Faras. Sebelumnya usaha yang dilakukan itu di bidang apa sih? Di bidang F&B. Ya. Nah, pada interview kali ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Jadi langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah apakah usaha atau UMKM yang Mas Faras ini jalankan sudah berdiri selama 3 tahun? Belum ada. Baru 1 tahun ini. Tahun. Kalau ini jalan tahun kedua. Tahun kedua, oke. Jadi kira-kira berdiri itu bulan apa ya kalau kita tahu tepatnya? Sekarang bulan apa ya? April. Kita bulan Mei. Bulan Mei. Oke, jadi UMKM ini masih berjalan 1 tahun kurang lebih. Oke, ini 2 tahun. Untuk pertanyaan yang kedua adalah sejarah atau awal usaha ini itu bagaimana? Jadi awal usaha ini cuman gabut sih. Gabut. Jadi pas ngisi waktu luang pagi. Kira-kira pagi daripada nggak ngapa-ngapain. Betul. Cari kegiatan apa ya. Terus ya udah terpikir jualan ini. Nah, kebetulan teman saya namanya Mas Ridwan dulu pernah jualan ini juga sebelum zaman COVID waktu itu. Terus setelah itu tutup, terus habis itu kita hidupan dengan sedikit yang kurang lebih ada sedikit banyak perbaikan. Oke, jadi karena kekabutannya. Tapi kekabutan yang bermanfaat. Bagus sekali. Oke, yang pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah struktur usaha. Mungkin dari UMKM-nya Mas Faras sendiri ada strukturalnya atau independen? Strukturalnya itu dalam arti gimana? Ini ada mungkin bisa katakan ada investornya dia. Oh, ya. Itu jadi independennya. Ya. Jadi usaha ini berjalan secara independen dari Mas Faras dan juga Mas Ridwan. Oke. Yang keempat, omset usaha dari awal. Omset usaha itu per bulan. Ya, secara pagi bulan. Nggak pasti sih. Kalau kemarin pas puasa itu bisa banyak. Kalau pas hari-hari bulan-bulan ini nggak puasa itu sekitar 5 sama dengan. Jadi range-nya itu kira-kira 5 ya per bulan. Oke, hasilnya kemudian kelima, ini yang lebih challenging-nya. Kritik yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko awal usaha. Ada nggak? Awal usaha kritik yang dilakukan stoknya sangat terlalu banyak. Apalagi kalau misalkan bahan bakunya itu bahan baku yang nggak bisa tahan lama. Ini kan roti ya. Roti itu umurnya tuh roti yang kita pakai itu dia baru keluar jamur itu hari ke-4. Cuman kita maksimal penggunaan itu hari ke-3. Hari ketiga itu harus Sudah habis. Jadi intinya itu cuma ada di bahan. Mungkin ada lain nggak yang lain? Trik yang lain itu enggak sih, cuma itu aja. Cuma dari bahannya. Dari bahannya. Jadi pertimbangan itu cuma bahan. Jadi jangan, kalau bahan-bahan baku yang sekiranya nggak tahan lama itu jangan stok banyak-banyak. Kecuali kalau misalkan memang perputaran usahanya udah cepet ya, Sebenarnya udah lebih luas. itu lah baru biasanya harus banyak karena juga harusnya juga ya banyak. Oke. Ya, jawaban yang sangat menarik. Kemudian yang keenam, hambatan usaha. Hambatan usaha sejauh ini sih kalau dari internal nggak ada hambatan sama sekali. Cuman hambatannya kadang karena kita jualan di pinggir jalan, jadi kadang ada ya orang-orang yang rese lah, orang-orang yang rese. Kadang kalau pagi-pagi ketika dasara kadang ada tumpahan air di sekitar tempat jualan, jadi kita harus bersihin dulu, Langsung kecap ya harus. Mana airnya kadangnya rata-rata sih minuman brailer gitu kayaknya, soalnya sama ninggalin sampah gitu, sampah minumannya.
butuh kesadaran dari orang-orang. Cuma itu sih, hambatannya cuma kayak di Ya, masalah di pagi hari itu banyak. masalah di pagi hari. Selain itu sih alhamdulillah nggak ada karena lingkungannya juga selalu kondusif. Gerakan ini jangan ada. Ya harapan itu jangan ada. Tadi Kalau Oke, pertanyaan yang terakhir Mas Faras. Inovasi usaha yang membedakan dengan usaha yang lain. yang membedakan usaha dari usaha yang lain, yang jelas roti bakar ayamnya kembali nanti seperti ini, kayaknya kurang sopo kayaknya kurang. Ya, emang. Kalau dengan ini, ada iming protein juga ya. Mungkin itu masih sedikit. Jadi kita pakainya itu ayam yang dada, terus juga nggak kita campur tepung atau campur apa tidak. Jadi benar-benar ayam filet kita bumbu sendiri, kita marinasi sendiri. Sama kalau yang manis-manis juga variannya. Karena kalau manis-manis kan mungkin ada ditemukan di tempat lain lah ya. Iya. Jadi yang paling membedakan itu yang ayam itu tadi. Ada sweet ketika saya beli ada manis sama. Ya, Oke, mungkin ini kan tujuan dibuatnya video ini buat menginspirasi anak-anak muda biar tahu gitu. Dengan budget segini kita bisa usaha, dengan budget segini kita juga nggak mau menyerah lah, mau mencoba, kemudian kita bisa menggunakan usaha ini buat mendapatkan usaha. Mungkin dari Mas Faras ada nggak pesan-pesan itu buat anak muda sini yang mau merintis atau mau buka usahanya sendiri? kalau ingin buka usaha sendiri, yang pertama jangan takut, tapi di satu sisi harus mantap dengan produk yang kita jual. Kalau misalnya kita belum mantap dengan produk yang kita jual, gimana kita mau mencoba? Kita belum mantap dengan produk kita sendiri kan. Sama berani bergerak, tapi ada kalkulasinya, jangan sembarangan. Jadi planning itu penting ya. Planning. Thank you so much Mas Faras sebelumnya. Terima kasih. Jadi sekian video dari kami. Big applause for Mas Faras untuk usahanya. Semoga kedepannya tambah sukses. Amin. Semoga kedepannya juga bisa expand lebih luas untuk usahanya. Sebenarnya usahanya namanya adalah Kini ya. sebenarnya namanya usahanya adalah Kini. Mungkin nanti bisa dicek di IG-nya. IG-nya Kini Sarapan. Ini sarapan seperti itu. Mas Faras, terima kasih sebelumnya dan ya terima kasih teman yang sudah mendengarkan video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faras.